Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat bergabung kita kembali bersama dengan Yesus pada saat pagi hari ini. Segera kita yang sudah hadir, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, mengangkat hati kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami undang saudara bangkit berdiri semua. Kita mulai ibadah kita angkat pujian yang berkata, Engkau kebenaran. Amin. Yesus.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau Tuhan membawa kami dari rumah kami pribadi lepas pribadi, sehingga Engkau mengumpulkan kami di tempat ini bersama dengan Engkau Tuhan. Ini semua anugerah daripada Engkau Tuhan, yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh melangkah ke rumah-Mu ini Tuhan. Tujuan kami memuji, membesarkan Engkau, dan mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa kami yang hadir Tuhan, inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau melihat keberadaan kami dan hati kami yang paling terdalam Tuhan. Engkau tahu apa menjadi kedatangan kami kepada Engkau Tuhan. Banyak masalah dan persoalan yang kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya di dalam Engkau ada jawaban bagi kami semua, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Semuanya kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memelihara kami, menyertai kami, bersama dengan kami, supaya kami tetap, mata kami tertuju kepada Engkau, dan hati kami yang paling terdalam Tuhan kami puaskan kepada Engkau, untuk memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Jangan hanya di mulut saja kami memuji, tetapi hati kami yang paling terdalam, ada pengertian di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Semuanya kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hidup
Silakan dulu saudara-saudara yang kekasih. Kita tiba saatnya buka ayat apakah kita. Begitu yang ketiga nanti kita sama-sama membacakannya. Saya undang kembali saudara bangkit berdiri semua. Di hitungan ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi kata-katanya saja. Sebab Kristus adalah Dia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyembah Dia, mengangkat hati kita, membuka hati kita kepada Dia, mata kita tetap tertuju kepada Dia, supaya Tuhan menjamah apa saja yang kita bawa pada saat pagi hari ini kepada Dia. Tuhan menjadi jawaban bagi kita melalui firman-Nya. Dengan hati kita yang paling terdalam. Haleluya. Mungkin kalau di rumah kita terbatas, tetapi pada saat ini kita terbuka, ada waktu untuk menyembah Dia, berbicara kepada Dia lewat hati dan pikiran kita, lewat pujian kita yang kita naikkan pada saat pagi hari ini. Biar Tuhan melihat segala sesuatu, apa yang kita harapkan, apa yang kita perhitungkan, apa Tuhan inginkan kepada kita, Tuhan nyatakan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian yang berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tak ada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dengan kasih Kristus dikuburkan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, agar kami terus percaya kepadamu Yesus Haleluya. dan berpegang kepada janji firman-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada waktu kesempatan yang indah ini ya Tuhan, Kau berikan kepada kami Tuhan, boleh ada di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersekutu, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Waktu-waktu yang indah ini ya Tuhan, boleh kami lakukan Tuhan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Boleh kami Tuhan berkumpul bersama-sama umat Tuhan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, tiba saatnya Bapa kami akan duduk diam di hadapan-Mu, dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan bagi setiap kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, saat ini kami sudah siap menyediakan tanah hati kami yang baik Tuhan, untuk boleh ditaburi oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami Tuhan menerima berkat firman-Mu Bapa, mari Tuhan jamahlah setiap hati kami ya Tuhan yang terdalam ya Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini, boleh tinggal diam Tuhan di tanah hati kami ya Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan hati kami ya Tuhan. Supaya layak kami menerima berkat firman-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah hadir Bapa. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, terlebih Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan luar biasa Tuhan, urapi Tuhan Yesus, jamah, sucikan, kuduskan Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, pada jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan Tuhan, dan kami Tuhan lebih lagi, lebih setia lagi Tuhan, lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah saat ini ya Tuhan. Karena kami Tuhan sudah siap Tuhan, untuk Kau berkati Bapak Leo firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau masih ada kesempatan bagi kita masuk di bulan April yang pertama, mana Tuhan tetap menopang nolong, memberikan berkatnya, kasihnya yang kita limpahkan.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan memasuki Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ini masa-masa prapaskah, ya, sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yesus diurapi, ya, di Betania. Mari saudara kita akan membaca bersama. Saya ulang balik ke kiri. Saya ayat yang ganjil, nanti saudara yang berbeda. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah katin minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Terima kasih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, ya, karena mereka berjalan, ya, mereka nggak naik mobil, dan naik kendaraan, mereka berjalan. Perjalanan itu memakan beberapa hari. Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Walaupun saudara Tuhan Yesus itu menjadi orang yang dicari. Karena apa? Atas perintah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus. Jadi Tuhan Yesus menjadi seorang buronan, ya, dicari utama oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ya, untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak khawatir akan perintah penangkapan atas dirinya. Dia tetap berjalan menuju ke Yerusalem dengan langkah yang berani, ya. Tuhan Yesus ingin menyelesaikan misinya, misi yang agung. Dan sebelum masuk ke kota Yerusalem, mungkin Tuhan Yesus ingin beristirahat, ya. Tuhan Yesus singgah di kota Betania. Kota Betania ini terletak di pinggiran kota Yerusalem, ya. Mungkin Yerusalem itu ibu kotanya, Betania kota-kota kecilnya. Sebelum masuk ke kota Yerusalem, Yesus singgah di Betania, ya. Dan mereka bertemu dan dijamu oleh sahabat-sahabatnya, ya. Terutama di situ ada Simon, ya. Juga ada Marta, ada juga Maria
Maria ini adalah saudara Lazarus yang dulu memohon pada Tuhan Yesus agar membangkitkan, menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ya. Inilah Maria ini, saudara Lazarus yang telah dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, kejadian ini yang kita baca dalam Yohanes 12 ayat 1-8 bisa memberikan kita pelajaran penting. Banyak pelajaran, tapi saya cuma ambil beberapa bagian ya. Yang pertama adalah dari yang kita baca tadi bahwa di situ kita mau mencontoh ya, mana mereka mau beri tulus dan penuh ucapan syukur. Kalau kita lihat ya, di situ ada Marta. Dan Marta ketika melihat Tuhan Yesus, dia hadir, dia sigap melayani Tuhan Yesus. Ya, karena talenta yang paling berharga yang dimiliki Marta adalah melayani. Ya. Dia gak kecil hati ketika perannya itu hanya menyiapkan makanan bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya, menyiapkan minuman. Ya. Sebab yang utama adalah hati untuk melayani. Ya. Itu tadi Marta. Lalu kita lihat Maria. Maria mempunyai simpanan minyak narwastu, ya, anggapnya itu sebagai parfum dan harganya mahal dan biasanya didapatkan dengan cara mengimpor dari India. Ya. Jadi minyak narwastu itu yang produksi adalah negara India dan harus diimpor. Ya. Sehingga mungkin jika harganya mahal dan nggak semua orang punya minyak narwastu itu. Ya. Kalau kita baca jumlahnya itu nggak kecil, setengah kati. Kalau kita hitung, kalau kita ngerti kan kilogram ya, setengah kati itu kurang lebih 1/4 kilogram beratnya. Dan disimpan dalam buli-buli. Itu semacam gelas kaca tapi dia berbentuk buli. Nah, sedang kasih Tuhan, ketika Maria melihat Yesus ada di rumahnya, dia masuk, dia tersungkur, lalu menuangkan minyak mahal itu, yaitu minyak narwastu, ke kaki Tuhan Yesus. Kemudian dia mengusap kaki Tuhan Yesus bukan dengan tangan, tapi dengan rambutnya. Pada saat itu rambut Maria itu panjang, ya. Jadi bisa diusap dengan rambut panjangnya. Coba sudah kita bayangkan ya, kan Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan dan gak naik mobil, pasti dia jalan kaki. Kalau kita bayangkan bahwa di sana juga pasti belum aspal, gitu ya, tanah itu yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Pasti kaki Tuhan Yesus pada saat itu kotor, penuh dengan debu, tanah liat atau apapun itu, ya, karena dia berjalan jauh. Tapi itulah yang dilakukan Maria. Maria memberikan hatinya dengan memberikan minyak mahal, dengan mengusap kaki Tuhan Yesus pakai minyak narwastu dengan rambutnya. Maria tak peduli. Pasti orang berpikir, ya, punya konotasi yang negatif sebenarnya. Bagaimana perempuan ini bisa melakukan itu? Tapi dia tak peduli. Yang terpenting baginya adalah memberikan kasihnya dengan tulus dan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus dengan cara
mengurapinya dengan minyak narwastu, bahkan dengan rambutnya dilap-lap dengan tangan. Nah, sedang kasih Tuhan dalam hal ini perlu kita amati bahwa Maria sengaja memberikan minyak narwastu tersebut ke kaki Tuhan Yesus. Ya. Ini melambangkan bagaimana kerendahan hati Maria, ya, ketika mengurapi, ya, Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu. Ya, ia tidak mengusapkan minyak itu ke kepalanya kan, ke jubahnya, gitu, kan, tapi ke kakinya, ke bagian tubuh yang paling kotor. Pokoknya itulah sikap yang seharusnya dalam memberi kepada Tuhan, ya. Sudah dengan rendah hati. Jangan kita pernah berpikir dalam kita memberi kepada Tuhan, kita memberi yang paling berharga, terus kita boleh bangga, terus kita boleh menyombongkannya. Jadi kita mau beri dengan tulus dan ucapan syukur tanpa ada imbalan. Bagi Maria, ya, bertemu dan mengasihi Tuhan Yesus adalah hal yang pertama, ya. Jadi ini juga sebagai ucapan syukur Maria ketika, ya, karena Tuhan Yesus telah bangkitkan saudaranya, ya, dengan ucapan syukur, memberikan minyak narwastu yang mahal. Karena betul-betul Tuhan Yesus adalah yang paling utama dalam hidup kita, ya. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Kalau orang lihat bodoh banget, kasih minyak, ya, harganya mahal, buang-buang percuma gitu. Tapi karena Maria menganggap bahwa pertemuan dengan Kristus, pengenalan dengan Kristus itu lebih mulia dari semuanya, maka dia rela membuang, ya, melepaskan, memberikan minyak narwastu itu kepada Tuhan Yesus, agar dia bisa memperoleh Kristus dalam hidup. Lalu pelajaran yang kedua yang kita bisa dapatkan bahwa jangan hitung-hitungan, ya. Saudara, sikap lain yang diperlihatkan oleh Maria adalah tidak hitung-hitungan dalam memberi. Maria tampaknya mengetahui bahwa itulah kesempatan yang dia miliki untuk mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap saat kita bisa mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan cara pemberian kita. Tapi Maria mengetahui bahwa itulah kesempatan yang terbaik bagi dia untuk memberkati, mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Apa yang jadi miliknya yang paling berharga, dia berikan kepada Tuhan Yesus. Bagi dia tidak ada yang kemunafikan atau pura-pura, ya, agar dibicarakan oleh orang lain. Dan juga dia tidak mengharapkan imbalan pemberiannya itu kepada Tuhan Yesus. Itu Maria. Berbeda dengan Yudas. Apa kata Yudas? Dia mencela apa yang telah dilakukan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Dia mencela
pemberian minyak mahal itu kepada Tuhan Yesus. Yudas menyebutnya nilai minyak narastra itu 300 dinar, setara dengan upah pekerja setahun. Ya anggap aja setahun itu 20 juta sampai 30 juta. Ada seperti itu. Kalau kita lihat di sini saudara, Yudas mulai menghitung-hitung pemberian kepada Tuhan. Dan itu bukan ungkapan kasih. Kalau kasih sejati itu tidak pernah hitung-hitungan. Dan kita lihat juga Yudas berpura-pura mengatakan bahwa lebih baik minyak itu diberikan kepada orang miskin. Padahal dia berpikir bahwa ya kalau minyak itu dijual seharga 300 dinar kan masuk ke bendahara gitu ya istilahnya. Kan dia berkata bendahara. Dia akan memegangnya. Rasul Paulus bilang Yudas itu seorang pencuri. Jadi Yudas ketika begitu sudah masuk kulkas, saya bisa curi. Berarti nggak benar atau nggak apa yang dikatakan bahwa lebih baik diberikan kepada orang miskin daripada uang-uang itu hanya ucapan manis saja. Karena ada keinginan Yudas memakai topeng dalam sikap. Dan itu adalah contoh buruk dalam memberi. Karena ada maksud, karena ada motif yang tersembunyi. Mungkin juga ada topeng untuk dipuji. Topeng dengan kata-kata manis yang berlabelkan rohani. Ada yang terselubung oleh pikiran jahat, oleh pikiran yang menipu. Lain di mulut, lain di hati. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau pikiran kita sudah bengkok, maka pandangan kita juga pasti bengkok. Sehingga sebenarnya apa yang dilihat itu bagus gitu, tapi karena pikiran ada bengkok, maka semuanya jadi buruk aja. Jangan-jangan pikiran kita yang buruk atau ada penghalang yang membuat pandangan kita menjadi sesuatu menjadi kotor. Ada kisah yang melihat bahwa ada seseorang dia melihat tiap pagi kan tetangganya nyuci gitu ya, dijemur. Dia lihat dari jendela rumahnya sendiri. Mana sih tetangga ini? Kok pakaiannya katanya dicuci tapi masih kotor terus. Sudah, yang salah bukan pakaiannya yang nggak bersih dicuci, tapi orang itu melihat dari kaca yang kotor. Sehingga dia melihat pakaian itu jadi kotor. Nah itu pikiran yang bengkok. Kita pandangan juga akan bengkok. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang buruk, saudara harusnya kita jangan kita menghakimi apakah cara kita itu benar atau salah. Ya, kalau tadi lihat orang yang jemuran tetangga dia bilang jemurannya kotor padahal udah dicuci, seharusnya dilihat dulu kacanya, kaca rumahnya, kacanya kotor, jadi lihat dia kotoran aja.
Nah, saudara, Yudas sadar ada kesempatan untuk mencuri. Dan ini pelajaran yang penting ketika juga menghadapi ini, jangan membenarkan diri ya, karena alasan rohani seperti Yudas. Kita lihat dulu, introspeksi dulu, kita renungkan dulu. Jangan kita menganggap benar karena alasan rohani. Tapi kita introspeksi dulu. Kita mungkin tergoda untuk memberi yang berharga, tapi janganlah kita tergoda untuk ketika kita memberi, kita berharap mendapatkan pujian. Berarti itu hitung-hitungan. Kita mungkin tergoda untuk sebuah jabatan atau kedudukan, tapi jangan untuk bermaksud bisa mencuri seperti Yudas. Apalagi kita mencuri kemuliaan Tuhan, padahal kemuliaan Tuhan itu kemuliaan itu semuanya hanya untuk Tuhan. Apa yang kita punya, talenta kita, bukan membuat kita menjadi gagah, sombong, tapi Tuhan berikan itu hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan seperti Yudas. Ya, dalam kisah ini, saudara, kita lihat Yesus tidak menghentikan perbuatan Yudas. Pasti Tuhan Yesus tahu Yudas itu nyuri uang, tahu, tapi dia tak marahin, tak menghentikan. Karena Tuhan Yesus tahu akan tiba waktunya dari hasil perbuatannya. Ada hitung-hitungannya. Jadi nggak langsung dikat oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Selain pelajaran ketiga yang bisa kita dapat, kedua adalah kita jangan perhitungan, yang ketiga adalah biarlah kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara kasihan Tuhan, Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdian kepada Tuhan Yesus itu akan segera berakhir. Ya. Feelingnya seperti itu. Bahwa Tuhan Yesus akan gak bersama-sama dengan mereka lagi. Ya. Karena itu dia memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Maria berpikir inilah saat yang tepat ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ya. Maria memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak alas Tuhan. Karena itu dia ingin pemberian itu menjadi ingatan baginya, tanpa memperhitungkan nilai ataupun pengorbanan yang harus dia bayar. Kalau tidak dijelaskan ya bagaimana Maria bisa tahu ya. Itulah saat-saat terakhir dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang bisa memberkati Tuhan Yesus. Saudara, memberi sesuatu yang berharga dalam hidup kita kepada Tuhan itu bisa menjadi ingatan, kenangan yang indah dalam hidup kita, dan jelas merupakan pilihan dan keputusan yang baik. Maria memberikan parfum yang mahal dan melupakan semuanya. Mungkin orang berpikir itu pemborosan, ya, tapi sebenarnya kita nggak bisa mengatakan seperti itu sebagai pemborosan. Arti pemborosan itu tergantung kepada makna rohani yang orang yang memberi, ya, nilai apa yang dia dapatkan, ya. Kalau dia berpikir bahwa tadi kan udah ada firman-Nya bahwa pengenalan Kristus lebih berharga dari segala yang dia punya. Maria menganggap pemberian pada Tuhan Yesus paling berharga apapun yang dia punya. Jadi
Dia nggak pernah apa yang itu jadi sebuah pemborosan. Maria melihat bahwa kan Tuhan Yesus sudah membagikan saudaranya Lazarus. Dan ini sebagai ucapan syukur saya pada Tuhan Yesus. Jadi nggak ada pemborosan apa yang sudah dilakukan Maria kepada Yesus. Ya. Hal ini juga terjadi karena pemberian itu bukan saja menyenangkan hati Tuhan, ya, sebagaimana respon Tuhan Yesus ada pada saat di rumahnya, tapi apa yang dilakukan Maria itu juga menjadi berkat bagi orang lain, karena minyak itu mengeluarkan aroma harum gitu ya, bukan pada yang harum bukan hanya kaki Tuhan Yesus, tapi di seluruh ruangan itu menjadi harum. Setiap orang yang mencium mendapatkan berkat aroma dari minyak keramas itu. Ya mungkin nggak pernah gitu cium aroma minyak keramas itu, tapi karena apa yang sudah Maria lakukan kepada Tuhan Yesus, ya, aroma minyak harum itu juga bisa dicium oleh orang lain, menjadi berkat, istilahnya menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu yang membuat pemberian Maria itu menjadi terkesan, ya, dalam diri Maria dan bagi Tuhan Yesus, menjadi ingatan yang baik. Dan pemberian itulah yang diinginkan, seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Sudah kasih Tuhan, pernah nggak kita berpikir, ya, untuk memberi yang terbaik milik kita dengan tulus, dengan ucapan syukur seperti yang dilakukan. Saudara, pemberian ini tidak berbicara harus bentuk materi. Kalau saudara ingat, ya, ketika Tuhan Yesus memikul salib, berapa kali dia jatuh, terus ada seorang bernama Simon dari Kirene. Dia memberikan tenaganya untuk memanggul salib bagi Tuhan Yesus. Jadi bukan materi saja, sini tenaga juga, ya. Seorang yang bernama Simon dari daerah Kirene melakukan itu. Dalam kehadiran Tuhan mungkin juga kita pernah, ya, diberi kesempatan terbaik seperti itu, mau memberi kepada Tuhan Yesus, tapi kita mungkin menunda-ya, tak dulu. Bahkan mungkin juga kita ada kesempatan untuk memberi pada Tuhan Yesus, kita tidak menyadarinya. Mungkin juga kita seperti tadi berhitung-hitungan. Untungnya buat saya apa? Sehingga apa? Kesempatan untuk memberi kepada Tuhan Yesus hilang. Maka itu kita perlu renungkan kembali. Jika ada kesempatan untuk memberi pada Tuhan Yesus, saya berikan. Enggak setiap waktu ada kesempatan seperti itu. Apa yang sudah terbaik, kalau kita renungkan, kita introspeksi, kita ingat belakang, apa yang sudah kita berikan yang terbaik pada Tuhan Yesus dari hidup kita. Ingatlah janji Tuhan dalam Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
pasti akan ada yang hilang. Memberi itu berarti kita berkorban, karena ada sesuatu yang hilang. Entah itu tenaga, capek, materi atau uang atau apapun itu. Bahkan bisa dimanfaatkan. Tapi janji Tuhan akan mereka ini akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan kita juga biar menjadi berkat. Hal yang terakhir, ada tanggung jawab kita pada orang miskin. Orang miskin ini berbicara miskin secara jasmani dan rohani. Sudah kasihan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Yudas di ayat yang 8 kan? Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Yudas bahwa tidak masalah, tidak apa-apa. Maria memberikan minyak rawas, bukan? Yudas kan, oh baik, kok kayak gitu sih? Kok dibuang-buang sih? Kok pemborosan sih? Tapi kata Tuhan Yesus, gak apa-apa. Maria memberikan minyak rawas mahal itu kepada dia dan mengatakan bahwa orang miskin masih tetap ada. Bukan berarti Tuhan Yesus mengabaikan orang miskin. Ya. Maksud Tuhan adalah persoalan orang miskin yang pasti dan terus ada adalah menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab berarti dalam pemeliharaan orang yang miskin ini, miskin secara jasmani dan miskin secara rohani. Dan itu adalah keharusan. Apa yang lebih ditekankan Tuhan Yesus adalah sikap responsif dan tulus dari Maria atas kiranya memberi yang terbaik. Sekaligus juga Tuhan Yesus menyadari bahwa sikap itu merupakan pengurapan atas dirinya menjelang kematian Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita lihat iman dan pengabdian Maria kepada Tuhan Yesus merupakan teladan yang baik yang diinginkan Tuhan kita. Ya. Dari orang percaya. Persiapan untuk berkorban, pemberian terbaik bagi Tuhan Yesus, ya. Pemberian terbaik bagi Tuhan Yesus berbicara juga tentang kesetiaan kita, kesetiaan kita melakukan firman Tuhan, kesetiaan kita ketika kita sakit, ketika kita dalam susah, dalam duka, kita tetap terus berharap pada Tuhan. Dan juga pemberian dan pengorbanan. Sudah kasihan Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan pesan ini diberikan kepada kita, orang percaya dan kepada gereja, agar kita terus memperhatikan mereka yang miskin, miskin jasmani dan miskin rohani. Miskin jasmani ya ngerti lah ya, orang yang kekurangan. Miskin rohani yang sekitar kita, mereka yang nggak punya pengharapan, nggak punya iman, mereka itu miskin. Tugas kita memberitahu ada seorang juru selamat, Yesus Kristus, sehingga mereka ini diberikan pengharapan yang lebih baik lagi, diberikan iman yang teguh lagi, sehingga kerohanian mereka akan bertumbuh, akan bertambah, dan mereka tidak menjadi orang miskin.
memberi kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka yang miskin merupakan jalan ataupun cara yang berkenan. Maka itu kesanalah hati kita, kesanalah tujuan kita, kesanalah hati kita arahkan. Kenapa? Agar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Orang-orang akan lihat, orang Kristen baik-baik ya. Jadi sudah terbuka juga. Seperti firman Tuhan melalui Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Simpulannya saudara, ketika Maria memberikan yang paling berharga, memberikan kepada Tuhan Yesus. Dia memberi dengan merendahkan diri, dengan hati yang tulus, karena ucapan syukur. Tidak ada pura-puraan di sana, tidak ada yang tersembunyi. Dan Maria menggunakan waktu ataupun kesempatan yang baik, sehingga ini menjadi kenangan yang indah bagi diri Maria dan bagi orang lain. Dan tanpa kita juga merupakan tanggung jawab kita kepada mereka yang masih kekurangan, yaitu mereka yang miskin jasmani dan miskin rohani. Saya udah begitu Jangan sia-sia
menjadi Tuhan Yesus itu boleh kami terima dalam kehidupan kami. Puji nama Yesus, dan kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Ampuni kami, pelayanan kami ya Tuhan, untuk terima tubuh dan darah, supaya apa yang kami terima supaya menjadi berkat dan jadi Tuhan itu boleh kami terima dalam kehidupan kami. Puji nama Yesus, kami akan masuk dengan ucapan syukur jamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang para pembicara ini. Ini aku bicara dengan yang salib. Kami akan menikmati mereka. Mereka merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami terima dengan percaya, sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita akan duduk di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di atas tubuh kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih, ucap syukur segala korban Tuhan Yesus di Yerusalem, tubuh Kristus yang dihancurkan, tubuh Kristus yang sudah dicurahkan, sehingga salah dosa dan salah pelanggaran kami menghapuskan. Kami dianggap jadi anak-Mu Tuhan. Kami jadi umat pemenang, jadi umat pilihan Tuhan. Bersyukur bagi Tuhan, kami sudah mempunyai kekuatan baru, sehingga kami tidak takut dalam kami melangkah. Hari lepas hari, kami percaya Yesus memberikan kami kemenangan atas kemenangan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami, memegang kami, menuntun kami, bahkan menolong kami. Engkau bukakan pintu yang tertutup, Engkau bukakan jalan, Engkau tunjukkan jalan bagi kami, jalan yang lurus sesuai dengan perintah firman Tuhan, jalan yang lurus. Bahkan Kau Tuhan bersama kami yang mengerti dan sungguh peduli atas setiap persoalan, perkumpulan yang kami hadapi. Maka itu kami berserahkan semuanya kepada Yesus. Engkau yang memberikan kami sukacita, Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau juga yang memberikan kami berkat-berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah rahmat dari Tuhan, biarlah anugerah dari Tuhan, biarlah perlindungan dari Tuhan. Engkau akan menjadikan kami umat-Mu, jadi umat yang selalu penuh kemenangan. Kami akan terus maju ke depan, kami tidak akan menjadi mundur, kami akan terus menjadi yang terdepan. Dan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami akan terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih.
Yesus baik, kita akan berdoa untuk korban-korban yang kita persembahkan pada pagi hari. Nanti dengan kasih Tuhan, Immanuel PPD berdoa. Kami kepada Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan sudah diberkati oleh firman yang telah disampaikan oleh hamba. Biarlah kami dari orang yang kerja sebenarnya biarlah mulai diri terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajak kami Tuhan senantiasa merendahkan diri di hadapan-Mu, berlutut bertelut di bawah kaki-Mu sebagai Tuhan Yesus Tuhan yang senantiasa perhatikan kami umat yang berseru kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Biarlah kami Tuhan menjadi orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Hancurkan, bangkahkan segala kemunafikan, kepura-puraan dari hidup kami. Biar Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang maha melihat sidang jemaat yang ada pada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka ya Tuhan. Biarlah jawaban itu mereka terima daripada-Mu pada saat ini, sehingga mereka saat kembali ke rumah masing-masing mendapatkan damai sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami Tuhan mau memberikan persembahan kami. Seberapa menit dapat kami persembahkan ya Tuhan. Engkau yang maha melihatnya, membalasnya berlipat kali ganda seturut dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur dan kami memberi. Haleluya. Amin. Tuhan, kita naikkan pujian. Mari kita bersukaria di Bethlehem dengan damai yang Dia berikan sama besar. Banyak jalan kehidupan.
bersedia dalam rangka ibadah pada Jumat Agung. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Mengenai rencana kita Kabupaten Padang di Cibubur pada tanggal 15 mendatang. Sampai hari ini yang sudah mendaftar ada 34 kakak. Jumlahnya 102 orang, itu dewasa dan anak-anak. Kami masih menunggu karena masih ada jemaat yang belum mendaftar. Pendaftaran masih dibuka, jadi kami sangat berharap semua jemaat ikut berpartisipasi untuk kebersamaan kita. Diharapkan semua dapat ikut dalam kegiatan Kabupaten Padang. Biaya yang awalnya 50.000 per kepala, baik dewasa maupun anak-anak, setelah dihitung kembali, jadi diputuskan 50.000 untuk per kepala untuk dewasa dan remaja, sedangkan sekolah minggu hanya dipungut biaya 10.000 untuk tiket masuk. Jadi kalau ada usulan-usulan, masukan-masukan, kami sangat menunggu dengan senang hati. Dan kalaupun ada keberatan-keberatan, tolong disampaikan biar kita cari solusinya bersama untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, ibadah Jumat Agung yang biasanya diadakan di tempat pada tanggal 15 April 2022 akan diadakan secara ibadah Padang, lokasi di Cibubur ya. Juga sekaligus perjamuan kudus diadakan di sana. Tadi Bapak Antoni sudah sampaikan, per kepala dikenakan biaya 50.000 termasuk pemuda dan remaja. Untuk anak-anak free, tapi biaya tiket atau karcis masuk menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Untuk info-info lain kegiatan pelayanan sepanjang minggu ini ada tertera di warta jemaat, juga disertai dengan nama-nama yang dipercayakan untuk melayani di sana. Demikian, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah sebentar. Terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan. Kau lembutkan setiap hati kami ya Tuhan. Kami dengar kebenaran dan melakukan kebenaran firman. Apa yang tidak Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, dalam hidupmu Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan pakai keberanian yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang benar seturut kehendak-Mu ya Tuhan.
seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menerima setiap perjanjian Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati dalam mereka mencari rezeki, cari nafkah, setiap tangan-tangan berkati. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Tuhan Yesus juga memberkati setiap rumah tangga jemaat Bukit Sion di Pancaku. Pulihkanlah Tuhan apa yang Kau mau pulihkan dalam kehidupan kami berumah tangga, suami istri, anak-anak. Tuhan, segala sesuatunya Kau pulihkan sebelum Kau datang kedua kalinya, sehingga gereja Tuhan mempelai Kristus masuk ke tempat ini berkenan menjadi mempelai wanita yang siap bersanding dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah berbagian sepanjang hari ini, jadilah mereka Engkau tidak pernah lupakan ya Tuhan. Pujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan juga senantiasa menjaga, melindungi kami, keluar masuk kami. Tuhan menyertai, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan dan niat-niat jahat. Dalam bentuk apapun kami tolakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan. Juga kami bersepakat berdoa buat Opung Boru Priscilla. Terima kasih untuk kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dan sedang kerjakan dan sudah kerjakan di dalam kehidupan ibu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biar damai sejahtera sukacita memenuhi hatinya, sehingga itu berdampak bagi kesehatan tubuh secara jasmani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, hamba tidak tahu satu persatu, tapi kemurahan Tuhan nyata atas hidup kami semua. Sebentar kami akan pulang dan kami mau terima berkat melalui tumpahan tangan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Dan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Kita kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, Bapa. Terima kasih.